Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya ada panggilan perbaikan kulkas ya, blok S. Ya, ini saya sebelum saya kerjakan, saya buka timernya dulu teman-teman. Ini kompresor nyala tapi timernya tidak berfungsi ya teman-teman, atau eh, bergetar gitu, tidak ada ya. Setelah saya cek, timernya ini tidak ada getaran, tapi kompresor ini nyala teman-teman. Mau lihat ya, tidak berputar. Kita cek dulu apakah timernya yang rusak atau ada alat yang putus di dalamnya, karena ini juga saya bingung. Baru katanya ganti heater sama pius panas dingin, bilangnya begitu ya. Tapi kita cek teman-teman ya, kita cek permasalahannya ini ngeblok es lagi teman-teman ya, karena timer pun tidak nyala, tidak dapat arus ya. Jadi untuk menghidupkan timernya ya, biasanya ada yang putus teman-teman ya. Kita cek dulu ya, kita cek dulu heaternya dulu teman-teman ya. Kita jangan ke pius panas dinginnya dulu, karena pius panas dingin juga udah diganti teman-teman ya. Biasanya permasalahannya kita cek di heaternya dulu aja teman-teman ya. Nah, ini blok es begini ya teman-teman. Nanti saya akan siram teman-teman pakai air panas, tapi saya nggak video teman-teman. Nah, ini udah saya siram tadi ya, sama air hangat, karena saya juga di sini sendirian teman-teman ya. Jadi tadi ambil saya nyiram sama air hangat, saya nggak video. Jadi intinya udah saya lumerin lah bunga es ya teman-teman. Ini udah saya angkat ya. Nah teman-teman, begitu saya angkat, ini ada kabelnya ketarik, heaternya ikut ketarik teman-teman. Ini kenapa ini ya, kita lihat dalamnya ini teman-teman. Oh, heaternya bisa ke bawah. Ini pendek banget teman-teman. Ini yang gantinya saya bingung, pendek banget nih, aturan panjang nih, tidak nempel di dudukan heaternya teman-teman. Nah ini penuh air, lihat teman-teman heaternya. Kita cabut dulu nih teman-teman, tadi baru dicabut ya, karena saya sendirian, harusnya udah saya cabut dulu kulkasnya. Nah teman-teman, ini saya punya ya, saya punya stok nih heater nih, kebetulan pas nih 12 in. Kita samain teman-teman sama yang gantian dia. Ini pendek banget teman-teman, dia hanya diikat aja gitu ya. Nih jadi tidak sesuai teman-teman antara EPAP dan heaternya itu di tengah-tengah. Nah kalau ini pas nih yang saya bawa 12 in, kita ganti aja teman-teman ya. Jadi pendek, kalau dia pendek dipaksakan hanya diikat dengan tis aja teman-teman ya. Nah ini masuk air tuh banyak teman-teman. Ini juga udah putus tuh ya, kelihatan kayak ini udah putus di dalam teman-teman tuh heaternya ya. Nah di ujung sini udah putus nih, padahal ini baru seminggu. Kenapa dia jatuh nih ya? Mungkin di bawah banyak air ya, tapi ini udah kering. Saya cek sih air ke belakangnya ngalir, tapi udah putus heaternya, masuk air teman-teman. Nah ini saya punya 12 ini ya teman-teman. Nah ini hanya diikat aja, dia di EPAP, digantung pakai tis. Mungkin si tisnya ini kena pas lagi ngedepros, heaternya nyala, putus. Mungkin heaternya nih saking panas ini dia jatuh ya, karena dia tidak pas, tidak masuk dudukannya teman-teman. Jadi para pemula ya, kalau untuk mengganti heater harus kita samain sama dudukan heaternya itu. Jangan kita ada di tas yang 10 kita pasang aja ya, kita tinggal beli aja, sesuaiin dengan aslinya. Nah ini pas nih, kepanjangan dengan EPAP juga sama, pas kedudukannya juga enak, tinggal plug ya. Jangan diikat-ikat kayak begini, pendek dipaksain ya, nggak boleh ya. Jadi berbahaya nantinya tuh kan. Dan ini juga orangnya dipanggil-panggil, dia garansi tidak datang-datang teman-teman. Beda jauh ya teman-teman, kecil banget.
10 in ya kan, mungkin heaternya cuma 8 in tuh teman-teman, beda jauh ya. Jadi saya akan menggantinya teman-teman ya. Nanti setelah saya ganti tidak ada putus, kita udah bersihkan, lihat timernya, timer itu pasti nyala teman-teman ya, karena putus heaternya si timer nggak dapat arus ya. Jadi ketika mau defrost ya, karena putus si heater tidak berfungsi dan timer juga tidak akan nyala karena tidak dapat arus ya. Kalau heaternya putus itu biasanya ke 1/3 nggak dapat arus satu ya, begitu teman-teman. Jadi heaternya timernya nggak bakal nyala teman-teman kalau ada salah satu alat yang putus gitu ya, gitu teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan lah kalau ganti heater. Kalau 12 in ya ganti 12 in, jangan dipaksain yang pendek, dipaksa juga diikat. Kalau diikatnya dengan kabel gitu, kabel tembaga mungkin masih bisa ya teman, nggak maksimal untuk melelehkan esnya gitu teman-teman ya. Jadi ini singkat aja teman-teman, permasalahannya putus heaternya teman-teman. Jadi jadi menimbulkan ngeblok es. Nah setelah ini udah saya colok tadi teman-teman ya, jadi saya sendirian susah nih tuh, nyala ya teman-teman, berputar ya. Setelah saya ganti heaternya ya, berputar ya, kelihatan nggak, intinya nyala. Penyakitnya udah ada di situlah, di heaternya yang rusak. Jadi ada pengeblokan ya teman-teman. Kadang-kadang kita nggak dicek dulu heaternya, ganti pius panas dingin aja, taunya dapat 2 hari ngeblok lagi, biasanya begitu teman-teman. Jadi kalau kita mau ngebetulin ada blok es, kita cek semuanya, heaternya apakah bagus atau tidak, kita baru mengganti pius panas dingin ya teman-teman. Oke teman-teman ya, saya akan merapikannya. Jadi intinya permasalahannya hanya di heater aja ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengganti pius ya panas dingin, dia cek dulu heaternya apanya ya, seperti ini ya. Jadi ini bener orang ngerjainnya mah heaternya ganti, piusnya ganti semua, cuman ganti heaternya kekecilan, jadi dia dipaksakan dipasang terus, jadi lama-lama si iketannya ini tisnya putus teman-teman, jatuh, jadi putus lagi ya heaternya. Oke teman-teman, begitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.